Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Thalia dan saya Indah. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sadar akan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, Rutan Kelas 1 Cipinang bersama Yayasan Dr. Share menggelar bakti sosial bagi warga binaan. Bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan tersebut diikuti oleh 550 warga binaan. Rutan Kelas 1 Cipinang menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan bagi 550 warga binaan bekerjasama dengan Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share beberapa waktu lalu. Kegiatan dibuka oleh Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang, Soekarno Ali, dan dihadiri oleh Ivan Reynaldo Lubis, Koordinator Pelayanan Medis Urban Yayasan Dr. Share beserta rombongan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi hak warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan tidak terbatas oleh karena status hukum mereka. Bakti sosial ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap warga binaan Rutan Cipinang melalui kerjasama sektor publik dan swasta. Tak hanya melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, pelayanan kesehatan warga binaan Rutan Cipinang juga telah dilakukan melalui klinik Rutan Cipinang yang beroperasi 24 jam non-stop. Rutan Tanjung Balai Karimun berkomitmen menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang terlarang. Baru-baru ini dengan menggandeng aparat penegak hukum setempat, dilaksanakan razia sekaligus tes urin bagi warga binaan. Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat seperti Kodim 0317, TBK, Polres Karimun, dan BNN Kabupaten Karimun menggelar razia di Blok Hunian warga binaan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi sekaligus memastikan lingkungan rutan bersih dari peredaran barang terlarang seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam. Pada kegiatan razia tersebut tidak ditemukan barang-barang yang menjadi sasaran utama, namun masih ditemukan barang yang berpotensi membahayakan seperti paku, potongan kawat, kayu, sendok, mancis, botol kaca premium, alat potong kuku, batu kecil, dan cermin. Tak hanya penggeledahan kamar hunian, pada kesempatan tersebut juga dilakukan tes urin kepada 50 warga binaan secara acak dan seluruhnya menunjukkan hasil negatif. Rutan Bangil terus memperluas kemitraan dan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan bagi warga binaan. Baru-baru ini mereka menyepakati kerjasama dengan Pondok Pesantren Darut Tauhid dan Puskesmas Bangil terkait kegiatan pembinaan kerohanian dan kesehatan. Rutan Kelas 2B Bangil menjalin kemitraan strategis dengan Pondok Pesantren Darut Tauhid dan Puskesmas Bangil. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama di Aula Rutan Bangil beberapa waktu lalu. Kerjasama ini menyepakati bahwa Pondok Pesantren Darut Tauhid akan membuka pondok pesantren di dalam Rutan Bangil. Tujuannya memberikan warga binaan kesempatan mengakses pendidikan agama dan meningkatkan kualitas spiritual mereka. Pondok pesantren di lingkungan rutan ini akan menjadi tempat pembinaan rohani bagi warga binaan. Dan tentunya hal yang baik ini kita tetap jaga sampai nanti kita ada beberapa hal yang tidak maksimal kita berikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada warga binaan. Harapan kita adalah satu kamar pesantren ini dan di Rutan Bangil bisa menjadi embrio di kamar-kamar yang lain. Kegiatan pesantren tentunya kita tidak hanya utilitas, tetapi bagaimana teman-teman warga binaan nanti tidak hanya bisa ngaji Pak Kiai, tetapi minimal teman-teman tahu apa itu fikih, apa itu tarikh, apa itu hadis, apa itu talqin, dan apa itu pelajaran kitab. Kedepan adalah bagaimana kita Rutan Bangil ini bisa mencetak santri yang berakhlak sesuai dengan proses kemasyarakatan ketika teman-teman ini kembali ke keluarganya, ketika kembali ke masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya.
Sementara itu, kerjasama dengan Puskesmas Bangil dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Kerjasama ini mencakup penekanan angka kematian, perbaikan gizi warga binaan hingga pencegahan angka kesakitan melalui program kesehatan yang efektif dan menyeluruh. Kerjasama ini tidak hanya menciptakan sinergi di antara lembaga-lembaga terkait, melainkan juga memberikan harapan Rutan Bangil yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Sama halnya dengan Rutan Tanjung Balai Karimun, Rutan Depok juga melaksanakan penggeledahan dengan menggandeng aparat penegak hukum setempat. Tak hanya menggeledah seluruh blok hunian, tim gabungan juga melaksanakan tes urin kepada warga binaan. Rutan Kelas 1 Depok melaksanakan inspeksi mendadak di kamar hunian warga binaan beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut melibatkan aparat penegak hukum setempat seperti TNI, Polri, dan BNNK Depok. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas 1 Depok, Lamarta Subakti ini dilakukan untuk menjaga lingkungan rutan tetap aman dan kondusif. Seluruh blok hunian diperiksa tanpa kecuali untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Tak hanya itu, warga binaan juga melakukan tes urin. Kepala Rutan memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini, kontrol keliling secara rutin, dan cepat tanggap jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru-baru ini melaksanakan kunjungan ke Rutan Kelas 1 Tangerang. Kunjungan tersebut bertujuan memantau dan mengevaluasi mekanisme deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Tangerang. Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas 1 Tangerang beberapa waktu lalu. Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten Jalu Yuswa Panjang dan Kepala Rutan Tangerang Hairul Bahri Siregar. Ia memantau dan mengevaluasi mekanisme deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Tangerang. Supriyanto memulai pemantauan di area pos pengamanan untuk melihat sarana dan prasarana yang digunakan oleh anggota pengamanan dalam bertugas. Dilanjutkan meninjau area blok hunian Hidayah dan Ashifa. Pada kesempatan tersebut, ia berkesempatan menyapa dan berbincang dengan para warga binaan. Di akhir kunjungannya, ia berpesan kepada seluruh jajaran Rutan Kelas 1 Tangerang untuk menjaga integritas dan lakukan deteksi dini gangguan kamtib dengan melaksanakan 3 kunci pemasyarakatan maju plus back to basic. Lapas Narkotika Jakarta memperingati perayaan Umat Buddha Katina Puja tahun 2023. Pada perayaan tersebut, umat Buddha mempersembahkan dana katina kepada 8 orang biku sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya. Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta memperingati Kahitna Puja 2667 BE yang merupakan hari persembahan dana umat Buddha kepada anggota Sangha pada Rabu 29 November 2023 lalu. Umat Buddha mempersembahkan dana kahitna kepada para anggota Sangha atau biku setelah mereka melewati masa fasa sebagai bentuk penghargaan kepada para biku atas dedikasinya dalam memberikan pembinaan kepada umat Vihara Setia Sila Ratana Lapas Narkotika Jakarta. Kegiatan yang dihadiri ke Lapas Narkotika Jakarta Fonika Avandi beserta jajarannya ini menghadirkan 8 orang biku yang dipimpin oleh YM Biku Sanano Darmawan Mahatera. Kepada warga binaan, YM Biku Sanano berpesan untuk selalu menjaga jasmani juga rohani. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Ingin segera daku kembali
berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga Tuhan berikan jalan kemudahan dalam segalanya. Oh, dengan situasi seperti ini hanya bisa sabar dan menunggu. Saat rasa rinduku datang, hanya bisa sejenak termenung. Aku di sini tidak selamanya. Aku di sini sebagai narapidana. Sifatnya hanya sementara, dan aku akan segera pulang. Pulau Nusa Kambangan, Indonesia, terkenal di mancanegara. Pulau dengan banyak penjara, banyak orang ada di dalamnya. Sebagai narapidana, sifatnya hanya sementara, dan aku akan segera pulang. Aku di sini tidak selamanya. Aku sebagai narapidana, sifatnya hanya sementara, dan